Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihatnya?" kata kedua orang ateis balik bertanya. "Ya tidak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, kau lihat dua tamu asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, itu hak Tuan. Tapi tolong jangan pengaruhi penduduk sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan?" kata Abu Nawas kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis. "Tentu saja aku tidak pernah," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baik, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Silahkan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kan Maha Tahu. Tentunya Dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa Dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan?
Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel, tanya Abu Nawas. Tentu saja ibu kami sudah tahu, karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat kesalahan, jawab kedua ateis. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jawabannya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia mau bertaubat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik tentang seorang penjual dan pembeli yang kedua-duanya sama-sama orang jujur. Adalah Hasan, seorang yang terkenal jujur dan disukai oleh para warga. Suatu ketika, Hasan membeli tanah dari seseorang yang bernama Ali. Ketika tanah itu telah terbeli, Hasan hendak membangun rumah di tanah tersebut. Kemudian saat ia menggali tanahnya, ia menemukan tumpukan emas. Lalu oleh Hasan, emasnya dikembalikan kepada Ali selaku pemilik tanah sebelumnya. "Wahai Ali, aku menemukan emas di tanah yang kau jual. Ambillah," kata Hasan memberitahu. "Loh, itu sudah menjadi hakmu. Kau simpan saja emasnya," balas Ali menolak. "Tidak Ali, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan membeli emasmu," timbal Hasan. "Hasan, dengar ya, yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya," ujar Ali. Karena sama-sama tak ada yang mau menerima emasnya, akhirnya mereka bersepakat untuk membawakan masalah ini kepada Abu Nawas. Di depan Abu Nawas, mereka pun mengadukan masalah yang dihadapinya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata kepada keduanya, "Ya sudah, begini saja. Wahai Hasan, apakah kau punya anak laki-laki yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya punya," jawab Hasan. "Dan kau Ali, apakah kau punya anak perempuan yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya, saya punya," jawab Ali. "Sekarang nikahkan kedua anak kalian dan emas tersebut jadikan sebagai maharnya," kata Abu Nawas menyarankan. Mereka berdua pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan. Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui. Abu Hurairah pun segera menangkapnya. "Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya Tuan, keluarga saya sedang kesusahan. Jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu.
dan ia pasti akan kembali. Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap Abu Hurairah, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku, Tuan. Sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulanginya." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya, Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hai pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu tetap mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri. "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku. Maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta, kata Rasulullah. "Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri," kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun al-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang seringkali mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang sangka, ternyata Raja Harun al-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba min al-Mu'minin karya ulama besar bernama Imam al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar.
Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. "7 danik," jawab si pemuda itu kembali. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu duhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu duhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu duhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat duhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar dan kembali bekerja hingga menjelang maghrib. Kemudian Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang engkau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali pergi ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu.
Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku, di mana rumahnya?" pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu kemudian berkata, "Apabila aku mati nanti, jualah jubah bulu kambingku, dan uang hasil penjualan gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati nanti, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan para pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sesampainya di dalam istana, Abdullah bin Faraj dipersilahkan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan sebenarnya pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang engkau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku kali ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan,
Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku berziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin saya tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan manusia yang mematuhi hukum Tuan Hakim, tapi sebaliknya. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapat Anda. Seandainya Anda disuruh memilih kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan Anda pilih?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Tentu saja saya pilih kekayaan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui oleh masyarakat, tapi jawaban yang Anda katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan." "Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan,"
jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Terbukti bukan? Semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.